Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang kepada Bapak Sparta. Kami dari kelompok 3 untuk minggu ini akan mempresentasikan mengenai chapter 5 yang berjudul Measurement Theory. Sebelum saya mempresentasikan materi hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Janet Priscilia Jadi dengan NIM 2019-1211-020 sebagai ketua kelompok. Lalu ada saya sendiri, Alia Desta, dengan NIM 2019-1211-040. Dan yang terakhir, ada teman saya, Yenita Harisandi, dengan NIM 2019-1211-012. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, kita harus tahu dulu mengenai measurement theory atau teori dari pengukuran ini apa sih? Jadi, pengukuran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penyelidikan ilmiah. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk menyajikan data, untuk menjadikan data yang dihasilkan lebih informatif dan juga lebih bermanfaat. Pengukuran ini dapat dipakai dalam berbagai disiplin pengetahuan ataupun pada bidang pekerjaan dan juga profesi termasuk bidang akuntansi. Sebagai penyedia informasi akuntansi, memerlukan pengukuran karena datanya itu bersifat kuantitatif atau bersifat angka ataupun bersifat hitungan. Sehingga bagian ini merupakan bagian yang dominan dari informasi akuntansi. Lalu, dalam beberapa kasus, data kuantitatif ini memiliki banyak dampak yang lebih besar dibanding dengan data kualitatif. Oleh sebab itu, pengukuran atribut yang disajikan dalam laporan akuntansi, misalnya pada aktiva, laba, ataupun hutang, merupakan fungsi yang paling penting dalam akuntansi di bagian ini, sehingga dibahaslah mengenai konsep-konsep pengukuran. Lalu dalam akuntansi juga, pengukuran pada umumnya dikaitkan dengan satuan pengukur berupa unit moneter. Maksudnya adalah agar pengukuran tersebut dapat menunjukkan makna ekonomik dan karenanya pengukuran yang demikian disebut penilaian atau valuation. Sehingga proses penentuan jumlah rupiah suatu objek untuk menentukan makna ekonomik objek tersebut di masa lalu, sekarang, ataupun di masa yang akan datang. Dari uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan juga memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca, maupun dalam laporan laba rugi. Dalam akuntansi ini, pembedaan penerapan pengukuran dan juga penelitian pada umumnya sering dilakukan. Pengukuran biasanya untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat pada saat objek ataupun transaksi ini terjadi. Sedangkan penilaian biasanya digunakan untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada tiap elemen ataupun pada pos pelaporan keuangan pada saat terjadinya penyajian laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan ulang bahwa secara aplikatif dalam prakteknya pengukuran ini sering terjadi pada saat pencatatan ataupun jurnal maupun pada saat penilaian pada saat penyajian. Tentunya materi minggu ini memiliki tujuan. Tujuan dari kita mengetahui manfaat pengukuran adalah pentingnya suatu pengukuran dalam akuntansi, lalu
pengukuran ini sering kali digunakan dalam skala-skala akuntansi. Lalu kita juga dapat memahami nanti tipe-tipe apa saja yang akan dibahas dalam pengukuran ini, serta konsep reliability-nya maupun akurasinya dalam pengukuran, dan yang terakhir yaitu permasalahan-permasalahan apa saja yang akan dihadapi oleh seorang auditor dalam hubungannya dengan pengukuran akuntansi. Lalu di sini saya akan masuk ke materi PPT. Di sini ada Campbell mengutip bahwa penugasan angka untuk mewakili sifat sistem material selain angka. Lalu Stephen juga berpendapat bahwa pemberian angka pada objek ataupun kejadian harus sesuai dengan aturan. Sini izinkan saya menjelaskan lebih detail lagi maksud dari Campbell ataupun Stephen ini. Campbell mendefinisikan bahwa pengukuran adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya dapat kita simpulkan, the assignment of numerals to represent property of material system other than number in virtue of the laws governing this property. Sedangkan menurut Stephen, kalau diartikan dalam bahasa Inggris adalah assignment of numeral to object or event according to the rules. Sehingga dapat didefinisikan dalam pengertian Campbell ataupun Stephens ini, the system sama dengan object or event. Lalu dalam hal ini juga contohnya adalah meja, manusia, aset, ataupun jarak perjalanan. The system or object or event. Contohnya meja, manusia, aset, ataupun jarak perjalanan. Jadi dari definisi ini mungkin teman-teman sudah bisa menangkap ya, maksudnya dari sistemnya apa dan objeknya apa, lalu eventnya apa. Lalu yang selanjutnya dari kata property, yaitu spesifikasi ataupun karakteristik dari the system dalam pengertian Campbell. Lalu dalam hal ini juga teori pengukuran menurut Campbell lebih tepat. Kenapa lebih tepat? Karena ketika kita melihat hubungan antara pernyataan secara matematika yang berkolerasi dengan hubungan dari objek ataupun kejadian, maka pengukuran atas objek ataupun kejadian tersebut telah terjadi. Sehingga dalam akuntansi, ketika kita mengukur laba dengan langkah pertama, yaitu menghitung ataupun menilai modal, kemudian kita kalkulasikan laba sebagai pertukaran dalam modal selama periode akuntansi untuk semua kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan. Lalu pengukuran sudah seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa pengukuran adalah proses pemberian angka ataupun label kepada unit analisis untuk merepresentasikan atribut-atribut konsep atribut. Ada konsep atribut ini maksudnya adalah sesuatu yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat ataupun ciri yang dikandung pada objek tersebut. Dalam setiap aktivitas manusia juga, pengukuran senantiasa seringkali terjadi karena dapat berupa penilaian subjektif, misalnya pada persepsi seorang tentang orang lain, yang dapat menentukan bentuk hubungan ataupun antar keduanya pada masa yang akan datang. Dapat pula berupa pengukuran yang lebih objektif ataupun berupa data statistik. Sehingga saat transaksi jual-beli, situasi ini tepat sebagai contoh tentang pengukuran. Misalkan kita membeli sekantung gula, lalu isinya itu 1 kilogram ataupun setengah kilogram. Hal itulah pengukurannya nyata yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam akuntansi, contoh realitasnya yaitu pengukuran yang dilakukan adalah ketika kita mengukur keuntungan dengan terlebih dahulu menetapkan nilai terhadap modal, lalu kemudian menghitung keuntungan sebagai perubahan modal selama periode setelah memperhitungkan semua peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kekayaan suatu perusahaan. Dari materi ini, saya rasa sudah jelas dan dapat dipahami dengan baik. Lalu kita akan masuk ke slide selanjutnya. Di sini dikatakan pentingnya pengukuran. Di sini ada 2 hal. Yang pertama,
Pengukuran ini dapat melibatkan ataupun menghubungkan sistem bilangan formal ke beberapa properti objek ataupun peristiwa melalui aturan yang semantik. Misalnya pada aturan dalam akuntansi yang diwakili oleh transaksi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam akuntansi seringkali kita menemukan transaksi. Transaksi membeli saham ataupun transaksi membayar hutang kepada bank ataupun perusahaan lainnya. Karena dalam transaksi-transaksi tersebut kita harus mengetahui aturan apa saja yang akan kita gunakan untuk mencatat sebuah jurnal. Lalu untuk poin yang kedua ini, dalam akuntansi kami mengukur laba dengan dua hal. Yang pertama, kita akan menetapkan nilai terlebih dahulu untuk modalnya, lalu yang kedua kita akan menghitung laba sebagai perubahan modal selama periode tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam mengukur laba kita akan menghitung terlebih dahulu nilai-nilai untuk mengkalkulasikan modal tersebut, lalu yang kedua kita akan menghitung laba sebagaimana perubahan modalnya yang terjadi setiap bulannya selama periode akuntansi tersebut. Next, kita akan ke timbangan. Di sini ada 3 hal mengenai timbangan, yaitu yang pertama, setiap pengukuran dilakukan pada skala. Nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa saja sih skala-skala yang ada dalam akuntansi. Lalu yang kedua, kita akan membahas timbangan ini dibuat ketika aturan semantik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematika dengan objek ataupun peristiwa. Lalu yang ketiga, skala menunjukkan adanya informasi apa yang diwakili oleh angka-angka tersebut. Setiap pengukuran dilakukan pada skala. Yang namanya pengukuran tentunya ada skala. Entah skala ordinal, interval, ataupun skala rasio. Sebelumnya, mungkin teman-teman sudah nggak asing dengan kata skala, karena pada saat kita SMA juga kita belajar mengenai skala, entah cara membuat skala rasio ataupun skala yang digunakan dalam menghitung matematika biasanya. Lalu yang kedua, dibuat ketika aturan semantik ini digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematika dengan objek ataupun peristiwa. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa dalam matematika biasanya kita selalu saja menemukan yang namanya skala. Tidak hanya di matematika, namun dalam akuntansi juga kita akan menemukan skala. Maksud dari menghubungkan pernyataan matematika dengan objek ataupun peristiwa adalah biasanya ketika kita mendapatkan soal matematika yang sifatnya, yang jenis soalnya soal cerita, lalu jawabannya harus dibuat dengan skala, entah skala rasio ataupun skala yang lainnya. Maka dalam hal ini berhubungan sekali, sehingga dibuatlah aturan semantik yang digunakan untuk membuat skala tersebut. Lalu yang ketiga, ada skala dapat menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka-angka itu. Izinkan saya memberi contoh kembali bahwa dalam akuntansi, dalam matematika juga kita akan menemukan angka-angka yang sifatnya misalkan 26% mahasiswa mengikuti UKM basket, lalu 30%-nya mengikuti futsal. Maka hal itu seringkali kita temukan dalam soal untuk dibuatkan skala, entah skala rasio ataupun skala yang sifatnya dapat dibaca oleh si pembaca, sehingga dapat lebih mudah dipahami atau dapat lebih mudah dipelajari oleh oleh si pembaca, maksud saya. Lalu kita akan masuk ke slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas, untuk yang pertama ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan membahas mengenai skala. Di sini yang pertama ada skala nominal. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai hal lain, bahwa dalam pengukuran tadi,
dalam setiap aktivitas manusia, mohon maaf maksud saya, seluruh pengukuran dalam kehidupan itu memiliki tujuan khusus untuk menentukan langkah selanjutnya. Lalu pengukuran juga sangat penting dilakukan karena dengan mengukur suatu objek, maka kita dapat mengetahui nilai suatu objek tersebut, sehingga dapat menjadi acuan untuk dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan objek tersebut. Lalu, untuk memudahkan kita melakukan suatu pengukuran, sehingga memperoleh suatu hasil yang akurat dan juga dapat diandalkan dari mengukur sesuatu tadi, kita dapat menggunakan skala ataupun memilih tipe pengukuran yang sesuai dengan karakteristik objek yang akan kita ukur. Nah, teman-teman, kira-kira kalau misalkan kita mendapatkan soal, tentunya, mohon maaf, maksud saya apabila kita mendapatkan soal yang soalnya itu hanya bisa diukur oleh skala nominal, maka kita tidak bisa menggunakan skala interval ataupun rasio. Karena apa? Karena apabila kita mengukur dengan skala yang lain, hasilnya tidak dapat diandalkan ataupun tidak akurat, sehingga hal ini hanya akan membuat bingung si pembaca ataupun yang membuat skala ini, gitu. Lalu dalam skala pengukuran ini juga dibuat berdasarkan sebuah skala. Sebuah skala dibuat ketika aturan semantik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematika kepada objek ataupun kejadian seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu skala juga dapat menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka sehingga memberikan arti kepada angka tersebut. Maksudnya memberikan arti, maksud dari ini apa sih? Ini dapat kita simpulkan sebagai ini, lalu hal ini juga dapat kita simpulkan sebagai ini. Seperti itu. Jenis skala yang dibuat akan tergantung kepada aturan semantik yang digunakan. Menurut Stephen juga, skala dapat digambarkan secara umum menjadi nominal, ordinal, internal, ataupun rasio. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Di sini ada skala nominal. Skala nominal saya ringkas menjadi 4 hal. Dalam skala ini angka hanya digunakan sebagai label. Maksudnya apa sih label? Angka hanya digunakan sebagai label atau angka hanya digunakan sebagai nama saja. Maksudnya mungkin tidak berpengaruh penting terhadap hal-hal yang lainnya. Lalu yang kedua ada angka mewakili klasifikasi. Angka mewakili klasifikasi ataupun angka ini mewakili perbedaan jenisnya. Dan yang ketiga misalnya penomoran pesepak bola. Dapat kita simpulkan bahwa angka mewakili klasifikasi, angka hanya digunakan sebagai label dalam pemain bola, tentunya kita harus membuat angka ataupun membuat nomor punggung sehingga tidak akan tertukar ataupun tidak akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Karena dalam pemain sepak bola sendiri, mungkin teman-teman sudah pada tahu, kita tidak boleh memilih angka yang sama. Misalkan kita ingin angka 26, lalu teman kita sudah mengambil 26 dan kesepakatannya kita harus mengganti dengan nomor lain. Maka hal ini harus kita ganti dan tidak boleh sama, karena dalam aturannya ya memang seperti itu. Angka hanya digunakan sebagai label, namun angka juga dapat mewakili klasifikasi ataupun perbedaan jenisnya dari setiap orang. Gitu. Lalu yang poin 4 ini adalah misalnya klasifikasi aset dan juga kewajiban ke dalam kelas yang berbeda. Dalam akuntansi, kita akan memiliki yang namanya aset, liability, modal, lalu revenue ataupun pendapatan, sama equity. Dari klasifikasi aset tersebut, kita bisa membedakan nih, mana yang kira-kira masuk ke aset, mana yang kira-kira masuk ke liability, lalu mana yang kira-kira masuk ke equity. Misalkan saya beri contoh bahwa dalam hal ini cash ini seharusnya masuk ke aset, tidak bisa masuk ke revenue ataupun equity, karena memang sudah aturannya seperti itu. Dan misalkan kita
revenue. Revenue jelas-jelas masuk ke revenue, tidak bisa masuk ke cash ataupun ke equity. Lalu kita akan misalkan akun payable. Akun payable diklasifikasikan dalam akuntansi itu sudah masuk ke liability, tidak bisa masuk ke revenue, equity, ataupun cash. Seperti itu. Jadi klasifikasi aset dan juga kewajibannya dimasukkan ke dalam kelas yang berbeda. Kelas yang berbeda, jenisnya berbeda, nama-namanya pun berbeda dari aset, liability, revenue, equity, dan lain-lain. Lalu kita akan di sini ada penjelasan juga mengenai skala nominal. Dalam skala nominal, nomor hanya digunakan sebagai sebuah label. Contohnya pada permainan sepak bola tadi, banyak teori yang tidak sependapat dengan skala nominal. Di sini ada seorang ahli mengatakan bahwa yang bernama Torgerson, dia mengatakan dalam pengukuran nomor yang digunakan itu menunjuk kepada jumlah ataupun tingkat kepemilikan dari suatu objek dan bukan menunjukkan kepada objek itu sendiri. Sedangkan dalam skala nominal, nomor menunjukkan kepada objek ataupun kelompok dari objek tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, teman-teman, mengenai klasifikasi aset dan juga kewajiban dalam kelas yang berbeda. Lalu kita akan next ke slide selanjutnya mengenai skala ordinal. Di sini saya hanya meringkas dua hal saja, dua poin penting yang menurut saya penting. Di sini dalam skala ini urutan objek sehubungan dengan properti yang diberikan. Maksudnya apa sih properti yang diberikan? Misalnya orang paling tinggi ke orang yang terpendek. Mohon maaf, di sini saya tidak ada mendiskriminasikan tinggi badan, namun jelas-jelas di sini hanya sebagai contoh. Misalkan diklasifikasikan ataupun diurutkan dari orang yang paling tinggi, misalkan tingginya 170, lalu dengan orang yang paling rendah, misalkan 150. Lalu untuk contoh yang kedua ini mengenai alternatif investasi yang diberikan pada peringkat 1, 2, 3 menurut ukuran nilai sekarang ataupun nilai bersihnya. Dalam investasi tentunya kita akan mengalami rugi ataupun untung. Seperti yang materi saya dapatkan tadi pagi, bahwa kalau untung banget katanya, kalau rugi bangkrut banget. Mungkin di sini bisa kita bedakan ya antara peringkat 1, 2, 3 mungkin yang paling atas nilai bersihnya berapa, lalu yang urutan ketiga ataupun di bawahnya lagi mungkin nilai bersihnya yang lebih rendah. Lalu untuk poin yang kedua ini, interval antara angka tidak harus sama. Maksudnya gimana sih? Interval antara angka tidak harus sama. Maksudnya adalah ketika suatu operasi memeringkat objeknya sehubungan dengan properti yang diberikan, maka dapat kita lihat bahwa investor melihat ketiga kemungkinan jenis investasi untuk uang, lalu ada investasi tersebut diberikan peringkat 1, 2, 3. Mohon maaf, maksud saya interval antara angka tidak harus sama, yaitu tadi dalam pengklasifikasian investasi mengenai nilai bersih ini tidak harus sama karena ada nomor 1, 2, dan juga 3. Lalu dalam skala ordinal ini juga tentunya memiliki kelemahan ya teman-teman. Salah satu kelemahan yang paling kita sering temukan adalah bahwa interval antar nomor ini tidak dapat memberitahukan apa-apa tentang perbedaan kuantitas kepemilikan yang diwakilinya. Lalu next kita akan membahas mengenai skala interval. Di sini kita ada 3 poin yang saya rangkum bahwa dalam skala ini urutan-urutan objek sehubungan dengan properti yang diberikan masih sama yang seperti skala ordinal tadi. Lalu ada yang kedua, jarak antara setiap interval. Ada jarak dalam setiap intervalnya. Jarak antara setiap intervalnya ini sama dan juga dapat diketahui oleh semua orang. Lalu yang ketiga,
titik nol yang dipilih secara sewenang-wenang ada pada skala, misalnya pada skala suhu Celcius. Sini saya akan menjelaskan bahwa skala interval ini memberikan informasi yang lebih daripada skala ordinal. Tidak hanya memberi peringkat kepada objeknya, namun juga jarak antara interval skalanya diketahui dan dapat disamakan. Contohnya yaitu melalui pengukuran suhu ruangan dengan menggunakan termometer Celcius. Jika kita mengukur suhu dua buah ruangan, misalkan pada ruangan A ataupun ruangan B, yang mana pada suhu ruangan A ini memiliki suhu 22 derajat Celcius, lalu pada ruangan B ini memiliki suhu 30 derajat Celcius, maka selain kita dapat mengatakan bahwa suhu di ruangan B lebih panas, kita juga dapat mengetahui bahwa ruangan B lebih panas 8 derajat lebih daripada ruangan A. Sehingga kelemahan skala interval ini adalah titik nolnya tidak dibuat dengan bebas. Hal ini juga terjadi pada akuntansi biaya standar. Seperti itu, teman-teman. Di sini kita akan next ke slide selanjutnya mengenai skala rasio. Saya meringkas tiga poin lagi atau 3 hal yang menurut saya penting, bahwa dalam skala ini urutan objeknya sehubungan dengan properti yang diberikan, lalu interval antara objek diketahui dan sama seperti skala interval tadi, lalu ada asal yang unik. Maksudnya asal yang unik apa sih? Nanti kita jelaskan bahwa asal yang unik titik nol yang alami yang mana pada jaraknya ini dapat diketahui oleh objek terakhir. Misalkan pada pengukuran panjang. Pengukuran panjang. Di sini, pada contohnya adalah ketika panjang A adalah 10 meter, lalu pada panjang B adalah 20 meter, kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa B 10 meter lebih panjang dari A, tetapi B juga 2 kali lipat lebih panjang dari A. Mungkin teman-teman sendiri dapat mengetahui ya bahwa sangat jelas sekali dari perbedaan antara keduanya, antara panjang A dan juga panjang B, kita dapat menyimpulkan bahwa B lebih panjang dari A 10 meter, selain itu B juga memiliki panjang 2 kali lipat lebih panjang dari panjang A. Lalu yang kedua adalah misalnya penggunaan dolar untuk mengukur aset dan juga kewajiban. Di sini kita dapat kita tahu ya teman-teman, kita ketahui bersama bahwa apabila kita memiliki $1 aja, itu sudah bisa dikatakan bahwa kita memiliki Rp14.000 kalau dinominalkan dalam mata uang Indonesia. Lalu yang menjadi perbedaannya adalah penggunaan dolar untuk mengukur aset dan juga kewajiban. Misalkan kita memiliki uang $10.000, maka kita kalikan dengan 14.000, tentunya hasilnya adalah 140 juta. Wow, 140 juta US. Mohon maaf, maksud saya adalah 140 juta rupiah mata uang Indonesia. Dapat jelas sekali ya teman-teman perbedaannya dari mengukur aset dan juga kewajiban ini kalau kita menggunakan US dollar daripada kita menggunakan mata rupiah. Kalau kita menggunakan mata uang rupiah mungkin 10.000 kita mungkin tetap 10.000, namun kalau dalam 10.000 US dollar kita kalikan dengan 14.000 rupiah mata uang Indonesia, hasilnya bisa mencapai 140 juta rupiah. Wow, sekali. Lalu next, untuk materi yang ini akan disampaikan oleh teman saya, Janet. Kepada Janet dipersilahkan. Oke, yang selanjutnya akan saya bahas mengenai permissible of scale atau yang dapat kita sebut dengan penggunaan skala yang diperbolehkan. Nah, invarian dalam skala berarti bahwa apapun metode
pengukuran yang digunakan, sistem pengukuran akan menghasilkan format yang sama dan dari variabel-variabel yang digunakan dan pengambilan keputusan yang membuat keputusannya sama juga. Tapi hal ini tidak berlaku dalam hal akuntansi. Nah, setiap sistem yang berbeda akan berbeda juga variabel-variabelnya. Pengukuran pendapatan dengan cara yang berbeda akan menghasilkan keputusan yang berbeda pula, dan untuk metode-metode pengukuran yang berbeda tersebut tidak akan memberikan informasi yang sama. Nah, contohnya di sini untuk mengukur ada 3 pengukuran, yaitu skala nominal dan skala ordinal, ya, ada skala interval dan skala rasio, di mana untuk skala nominal dan ordinal itu tidak memiliki atau tidak ada operasi aritmatika, kemudian skala interval itu memiliki operasi penambahan dan operasi pengurangan, dan yang terakhir untuk skala rasio itu memiliki semua operasi dalam aritmatika atau perhitungan. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya di sini ada tipe-tipe pengukuran atau jenis pengukuran, type of measurement. Proses pengukuran sama dengan pendekatan ilmiah pada teori, konstruksi, dan pengujian. Nah, pertanyaan tentang pengujian teori berhubungan dengan pertanyaan tentang perbedaan-perbedaan jenis ukuran. Nah, menurut Campbell membaginya itu ke dalam kedua jenis pengukuran, yaitu ada pengukuran fundamental dan pengukuran turunan. Nah, menurut Campbell ini sendiri, pengukuran bisa diakui hanya ketika ada konfirmasi teori-teori empirik atau hukum untuk mendukung sebuah pengukuran. Tipe pengukuran yang lebih jauh, pengukuran Fiat, yang diungkapkan oleh Togerson menjadi tambahan atas pengukuran fundamental dan pengukuran turunan yang didiskusikan oleh Campbell. Jadi, untuk perumusan aturan akan menimbulkan skala. Nah, untuk pengukuran itu hanya dapat dilakukan jika ada skala atau dilakukan pada skala, sehingga pengukuran-pengukuran ini terdiri dari 3 pengukuran. Yang pertama ada pengukuran fundamental, pengukuran turunan, dan pengukuran Fiat atau formal. Slide selanjutnya. Yang pertama ada pengukuran fundamental. Pengukuran fundamental. Pengukuran fundamental sendiri merupakan pengukuran yang dimana angka-angkanya bisa diterapkan pada benda dengan mengacu pada hukum alam dan tidak bergantung pada pengukuran variabel apapun. Hal-hal seperti contohnya panjang, hambatan listrik, nomor, dan volume merupakan hal-hal yang bisa diukur. Sebuah skala rasio ini bisa diformulasikan pada tiap-tiap benda sebagai hukum dasar yang dihubungkan dengan pengukuran yang berbeda jumlah atau pada benda-benda yang sudah ada. Di mana untuk sifat dasar yang menjadi contoh yaitu ada pengukuran misalnya panjang, volume, jumlah, dan volume yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Slide selanjutnya. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai pengukuran turunan. Pengukuran turunan sendiri menurut Campbell merupakan pengukuran yang bergantung pada pengukuran 2 atau lebih benda lain, atau pengukuran yang bergantung pada 2 atau lebih kuantitas. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini ada 2 yang berdasarkan sifat dasar, di mana yang pertama pengukuran
kepekatan atau kepadatan density, di mana pengukuran ini tergantung pada dua pengukuran, yaitu pengukuran massa dan pengukuran volume. Di mana dari hal ini kita bisa lihat bahwa pengukuran turunan ini bergantung pada pengukuran fundamental sebelumnya. Nah, dalam akuntansi sendiri, contohnya itu ya ada di contoh kedua, yaitu contoh dari pengukuran turunan, yaitu untuk pengukuran profit atau pengukuran laba. Nah, profit atau laba ini diturunkan dari penambahan dan pengurangan pendapatan dan beban atau income dan expense. Jadi profit bisa didapatkan tergantung dari dua hal ini, yaitu income dan expense. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada pengukuran fiat atau pengukuran formal. Nah, pengukuran fiat atau formal ini sendiri merupakan tipe pengukuran yang dalam ilmu sosial dan akuntansi menggunakan definisi yang dibangun secara acak untuk dihubungkan dengan hal-hal yang bisa diamati dengan pasti atau variabel pada konsep yang telah ada. Nah, tanpa perlu adanya konfirmasi untuk mendukung hubungan-hubungan tersebut. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat bahwa dalam akuntansi kita tidak tahu bahwa bagaimanakah cara mengukur konsep keuangan secara langsung. Nah, kita bisa mengasumsikan variabel pendapatan laba, beban dan kerugian yang dihubungkan dengan konsep keuntungan, dan bagaimanapun bisa digunakan untuk mengukur keuntungan tadi secara tidak langsung. Untuk mengukur validitas pengukuran itu sendiri, ilmuwan sosial berusaha untuk menghubungkan hal-hal yang dipelajari dengan variabel lain untuk melihat manfaat-manfaatnya. Contohnya, jika kita ingin mengukur kemampuan seseorang dalam aritmatika, nah, kita bisa mengukurnya dengan cara seperti berikut, di mana bagaimanapun tidak ada teori empiris yang dapat mengonfirmasi nilai tes yang kita lakukan. Kan tadi kita akan melakukan nilai pengujian atau menguji mereka dalam suatu tes aritmatik, namun tidak ada teori empiris yang mengkonfirmasi untuk menilai tes yang kita lakukan tadi, tes aritmatik, untuk pengukuran aritmatika seseorang. Nah, dan kita bisa membuat asumsi ketika kita membangun skala pengukuran. Kita bisa memprediksikan bahwa pada kebanyakan orang yang mempunyai tes dengan nilai yang tinggi juga akan berprestasi dalam pelajaran berhitung atau aritmatika itu sendiri. Selanjutnya, akan saya bahas mengenai keandalan dan ketepatan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keandalan dan ketepatan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menyatakan terlebih dulu bahwa tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan kecuali perhitungan. Ya, kecuali perhitungan. Contoh, kita bisa mengukur jumlah kursi di ruangan tertentu dengan benar, bahwa kita bisa mengukur itu dengan benar, atau menghitung kursi di sebuah ruangan pastinya dengan tepat kita hitungnya. Nah, sedangkan untuk pengukuran itu sendiri, ketika kita mengukur sesuatu pasti tidak terlepas dari adanya kejadian error atau kesalahan-kesalahan terjadi dalam perhitungan pengukuran. Berbeda halnya dengan menghitung. Kalau menghitung tepat, kita bisa menghitungnya dengan tepat, sedangkan pengukuran pasti ada saja terjadi error atau kesalahan. Nah, di slide selanjutnya kami akan membahas mengenai sumber-sumber kesalahan yang dapat terjadi. Slide selanjutnya. Nah, sumber-sumber kesalahan yang dapat terjadi itu ada 6. Yang pertama ada operasi pengukuran yang dinyatakan secara tidak tepat. Yang kedua ada kesalahan alat pengukur. Yang ketiga ada instrumen. Yang keempat ada lingkungan. Yang kelima ada atribut yang tidak jelas. Dan yang terakhir ada resiko dan ketidakpastian. Yang pertama akan dibahas yaitu operasi pengukuran yang dinyatakan secara tidak tepat.
Aturan untuk menetapkan nomor untuk properti tertentu biasanya terdiri dari satu set operasi. Nah, dari satu set operasi ini tidak dapat dinyatakan secara tepat karena itu dapat diinterpretasikan oleh salah ukur dari pengukur. Nah, beberapa metode tidak dinyatakan dengan jelas dan metode juga tidak dapat diinterpretasikan dengan benar. Contohnya dengan cara menghitung profit laba. Ada banyak cara, itu seperti salah satunya klasifikasi biaya dan klasifikasi aset. Pengklasifikasian ini diinterpretasikan berbeda pastinya pada setiap akuntan. Nah, terkadang beberapa metode bahkan tidak cocok untuk digunakan dalam beberapa jenis perusahaan. Jadi biasanya terjadi kesalahan dalam penentuan operasi pengukuran. Yang selanjutnya kesalahan alat pengukur. Nah, terkadang itu pengukur salah untuk menginterpretasikan aturan bahkan bias. Nah, atau bisa-bisanya terjadi salah baca dan salah untuk memahami aturan dan instrumen sehingga diterapkan dengan tidak benar. Untuk yang selanjutnya ada instrumen. Nah, instrumen ini beberapa metode membutuhkan pastinya instrumen atau alat mengukur yang mana pastinya terjadi kesalahan dalam alat tersebut. Banyak operasi membutuhkan penggunaan alat fisik, seperti contohnya penggaris, untuk mengukur ada termometer ataupun barometer. Nah, hal-hal ini merupakan alat-alat fisik yang mungkin bisa terjadi cacat fisik terhadap benda tersebut. Nah, sedangkan untuk alat pengukuran dalam instrumen pengukuran dalam akuntansi itu sendiri, itu contohnya ada berupa grafik atau tabel-tabel harga. Biasanya itu juga bisa terjadi kesalahan input atau error. Yang selanjutnya lingkungan. Untuk sumber kesalahan lingkungan. Nah, lingkungan ini dalam melakukan metode pengurangan dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Contohnya, lingkungan yang dipengaruhi oleh pengukur karena pengukur dapat mendapat desakan dari manajer yang akan berpengaruhi pada keputusan pengukur itu. Nah, dalam hal akuntan, jika tekanan disebabkan oleh hal lain seperti angkutan yang bias karena kesalahannya sendiri atau kesalahannya, itu dapat dirundingkan apabila tekanan yang disebabkan oleh kesalahannya dia itu karena mungkin akibat akuntan tersebut lelah atau pengukur tersebut lelah dan stres karena kesalahan yang terjadi bersifat random dan dapat juga disebut sebagai faktor lingkungan tadi. Nah, faktor lingkungan juga bisa terjadi karena manajemen perusahaan yang contohnya memberikan bonus atau insentif pada setiap profit perusahaan. Sehingga itu merupakan contoh-contoh untuk sumber kesalahan lingkungan. Yang kelima ada sumber kesalahan atribut yang tidak jelas. Nah, apa yang bisa diukur bisa jadi tidak jelas. Nah, khususnya apabila yang harus diukur terlibat dengan konsep yang tidak dapat diukur secara langsung. Nah, hal ini tidak dapat kita ukur secara langsung kan. Nah, pertama-tama atribut ini sulit untuk kita definisikan. Pengukuran itu hanya dapat diukur dengan beberapa respon, dan dalam akuntansi sendiri ketidakjelasan dalam mengukur sudah biasa ditemukan. Nah, contohnya dalam mengukur nilai aset tetap. Banyak cara untuk mengukurnya, apakah dengan present value, dengan harga jual, dengan nilai akuisisi, ataupun dengan harga sekarang. Nah, masalah yang terjadi itu bukan karena metode pengukuran ini, namun karena ketidakjelasan atribut yang diukur itu sendiri. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu sumber kesalahan resiko dan ketidakpastian, di mana untuk kesalahan ini berkaitan dengan distribusi pengukuran aset nyata.
Sehingga dapat kita simpulkan dari sumber-sumber kesalahan ini, jika semua pengukuran kecuali menghitung tadi secara inheren mengakibatkan kesalahan, maka yang kita butuhkan adalah untuk menetapkan batas-batas kesalahan yang dapat diterima. Jika pengukuran masih dalam batas-batas yang kita tentukan ini, maka bisa dianggap sebagai benar dan adil dalam hal akuntansi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yanita Harisandi. Untuk materi selanjutnya itu tentang pengukuran yang reliabel. Nah, pengukuran yang reliabel ini mengukur pengukuran yang pertama itu terbukti memiliki konsistensi, yang kedua bisa diulangi dan bisa direproduksi, ketiga memiliki presisi. Nah, reliabilitas memiliki dua aspek. Yang pertama itu akurasi dan kepastian pengukuran. Yang kedua representative faithfulness. Nah, kendala erat kaitannya dengan konsistensi yang telah terbukti pada setiap operasi yang memperoleh hasil-hasil yang memuaskan atau hasil-hasil yang dalam bentuk jumlahnya sendiri dalam pemakaian tertentu. Dalam statistik, keandalan memerlukan pengukuran yang dapat diulangi atau dihasilkan ulang, atau di sini di poin kedua yaitu bisa diulang dan dapat direproduksi. Sehingga menunjukkan suatu kekonsistenannya. Keandalan bertentangan dengan variabilitas. Keandalan menggabungkan dua aspek, yaitu
akurasi dan kepastian dari pengukuran, dan kejujuran pengungkapan terhadap transaksi dan peristiwa ekonomi. Dalam SHK 3 paragraf 16 dinyatakan bahwa keandalan dalam informasi finansial dapat ditentukan berdasarkan tingkat hubungan antara informasi apa yang melibatkan pengguna dan penetapan transaksi, serta kejadian-kejadian yang timbul, diukur, dan dipaparkan. Informasi yang dianggap andal adalah informasi yang tanpa bias dan dapat menggambarkan transaksi dan suatu kejadian-kejadian. Selanjutnya itu ada pengukuran yang akurat. Di sini konsistensi pada hasil presisi dan reliability tidak berarti akan berujung pada akurasi. Akurasi harus dilakukan dengan pengukuran yang mencerminkan dari true value dari atribut pengukuran. True value bisa saja tidak bisa diketahui. Misalnya akurasi dalam akuntansi terkait dengan pragmatic notion dari usefulness. Beberapa pengukuran akuntansi adalah dalam bentuk skala rasio karena merupakan skala yang paling informatif. Dalam teoritis terlemah adalah pengukuran Fiat. Meskipun produser pengukuran mungkin sangat andal, memberikan hasil yang sangat tepat, namun mungkin menghasilkan hasil yang tidak akurat. Konsistensi hasil ketepatan dan keandalan tidak secara signifikan berkaitan dengan keakuratan, sebab keakuratan berkaitan dengan seberapa dekat suatu pengukuran dengan nilai yang sesungguhnya atau yang kita sebut itu dengan true value pada pengukuran sifat-sifat sasaran dan kemudian baru dijelaskan. Permasalahan dalam banyak pengukuran nilai sesungguhnya atau true value tidaklah diketahui untuk menentukan akurasi dalam akuntansi. Jadi kita perlu tahu atribut yang harus kita ukur, yang harus diukur untuk mencapai suatu tujuan dari pengukuran tersebut. Nah, tujuan dari akuntansi adalah mendapatkan informasi yang berguna, sehingga akurasi dalam akuntansi berhubungan dengan hubungan pragmatis. Dalam hal ini adalah kegunaan. Namun para akuntan masih belum satu suara dalam hal standar yang spesifik dan kuantitatif mengenai kegunaan dari suatu informasi. Yang harus diingat, pengulangan operasi tidak memastikan menghasilkan keakuratannya. Contohnya, mengukur kos persediaan itu menggunakan FIFO secara berulang kali dan menghasilkan hasil yang sama. Bukan berarti hal tersebut itu akurat atau menunjukkan nilai dari true value, kecuali dalam hal untuk mengecek kesalahan perhitungan matematik. Daripada menggunakan istilah akurasi, akan lebih bijaksana jika menerapkan istilah para ilmuwan sosial, yaitu validitas. Lalu selanjutnya masuk ke dalam pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran dalam akuntansi memiliki dua pengukuran dasar, yaitu capital and profit. Capital dan profit. Capital dan profit bisa didefinisikan dan diturunkan dengan berbagai cara. Konsep dari kapital dan profit telah berubah sepanjang waktu. Ini menunjukkan bahwa banyaknya pengukuran fundamental. Pengukuran akuntansi masuk dalam kategori pengukuran turunan, yaitu untuk pengukuran modal dan keuntungan. Menurut standar akuntansi internasional, laba akuntansi adalah turunan dari perubahan atas modal
dalam suatu periode yang berasal dari segala aktivitas, termaksud kenaikan dan penurunan dari nilai wajar aset. Modal adalah turunan dari pengukuran net fair value dari aset dan kewajiban. Sebelum dikenalkan oleh standar internasional, pendekatan pengukuran berbeda dengan sekarang. Pendapatan disandingkan dengan aset bersih yang digunakan dalam periode tertentu, dan jika pendapatan lebih besar daripada penggunaan aset atau beban, maka terdapat peningkatan modal. Nah, keuntungan tidak diperoleh sampai modal awal dari biaya historis dipertahankan dan laba direalisasikan, sehingga modal selalu dinyatakan sebesar harga dari perolehan dan perubahan dalam aktiva bersih tidak dianggap sebagai keuntungan. Maka kita dapat melihat bahwa laba turunan sangat bergantung pada bagaimana kita mengukur modal, dan bagaimana kita juga dapat melihat bahwa konsep penilaian modal dalam akuntansi telah berkembang dari waktu ke waktu, dengan hasil bahwa kita memiliki beberapa pengukuran atas modal secara umum dan konsep laba. Selanjutnya itu ada dua perkembangan yang perlu dicatat oleh standar internasional. Atau IASB di tahun 2005. Yang pertama itu, pengukuran keuntungan dari pengakuan pendapatan harus dikaitkan dengan pengakuan tepat waktunya. Lalu, yang kedua, pendekatan nilai wajar harus diadopsi sebagai prinsip pengukuran kerja. Nah, pada tahap ini tidak memiliki prinsip pemeliharaan modal secara eksplisit yang dibahasnya. Nah, di sini perhitungan yang paling fundamental dalam ilmu akuntansi yaitu perhitungan modal dan laba. Modal dinilai berasal dari transaksi dan penilaian ulang yang terjadi di pasar modal. Nah, laba berasal dari perbandingan dari beban dan pendapatan. Seperti yang dijelaskan tadi, juga perubahan modal dalam suatu periode akuntansi. Modal juga dapat dinilai dan dihitung dengan berbagai cara. Contohnya historical cost, operasional, keuangan, serta nilai wajar atau fair value. Sejarah menunjukkan bahwa konsep perhitungan atas modal dan laba telah berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Dan menghasilkan beberapa konsep perhitungan yang fundamental. Yang terkini, standar pelaporan internasional telah membuat konsep lebih tepat, yaitu konsep fair value. Beberapa pengamat berargumen dan mengkritik konsep nilai wajar atau fair value tersebut. Mereka berpendapat bahwa konsep ini merubah konsep alokasi ke pendekatan penilaian, di mana akan menunjukkan perbedaan tertanggung atas situasi dan interpretasi yang subjektif. Perubahan ini lebih fokus pada penilaian balance sheet-nya.
mengalihkan akuntansi dari perhitungan alokasi laba yang sederhana dan lebih menekankan pada relevansi pada realita komersil dan pengambilan keputusan oleh investor dibandingkan keberadaannya. Nah, pengukuran dalam akuntansi masuk ke dalam kategori pengukuran turunan untuk modal serta keuntungan. Laba akuntansi sekarang berasal dari standar akuntansi internasional. Dari perubahan modal selama periode dari semua kegiatan termasuk kenaikan dan penurunan dari fair value, aktiva bersih tidak termaksud transaksi dengan pemilik. Modal berasal dari net fair value, aktiva, dan kewajiban. Berarti kita harus mengukur nilai dari modal awalnya. Pada jumlah penghasilan yang diterima, jumlah modal yang digunakan dari perubahan nilai fair value, aktiva bersih. Peningkatan dari modal selama periode akan mengukur jumlah laba dari berbagai macam sumber-sumbernya, termasuk dari operasional dan penilaian kembali dari suatu aktiva setelah disesuaikan dengan pemasukan modal baru atau pembayaran dari dividennya. Nilai wajar aktiva bersih disajikan kembali, maka akan merupakan modal awal pada periode berikutnya. Sebaliknya, kalau pendekatan pengukuran dengan pendekatan yang dilakukan sebelum pengenalan standar akuntansi internasional ini, pendapatan yang diterima disesuaikan terhadap aset bersih yang digunakan dalam suatu periode. Dan jika pendapatan lebih besar dari penggunaan modal bersih atau suatu biayanya, maka kita mengalami peningkatan modal. Keuntungan tidak diperoleh sampai modal awal dari suatu biaya historis ini dipertahankan dan laba direalisasikan, sehingga modal selalu dinyatakan sebesar harga memperoleh dan perubahan dalam aktiva bersih tidak dianggap sebagai keuntungan. Maka kita dapat melihat bahwa laba turunan sangat bergantung pada bagaimana cara kita mengukur modal awal dan bagaimana kita mengukur biaya dan alokasi dari suatu modal. Kita juga dapat melihat bahwa konsep penilaian modal dalam akuntansi telah berkembang dari waktu ke waktu dengan hasil bahwa kita memiliki pengukuran atas modal secara umum dan konsep labanya. Lalu ada perspektif yang berbeda yang mencerminkan batasan-batasan berbagai akuntansi dan kurangnya sebagai model konvensional dan dominan. Ditambahkan dalam hal ini adalah sejumlah akademis secara signifikan menurun dari waktu ke waktu, tetapi item neraca dari aktiva tidak berwujud menjadi lebih penting. Baru-baru ini, International Accounting Standard Board atau IASB telah mengambil pandangan bahwa globalisasi bisnis mendukung kebutuhan untuk suatu standar akuntansi yang akan digunakan di seluruh dunia untuk menghasilkan informasi keuangan yang sebanding. Hal ini menyebabkan dua perkembangan penting dalam standar akuntansi internasional sebagai sinyal melalui standar akuntansi seperti IAS, AASB mengenai pelaporan keuangan kinerja. Yang pertama bahwa pengukuran laba di sini. Yang pertama itu bahwa pengukuran laba dan pengakuan pendapatan harus dihubungkan dengan pengakuan tepat waktu. Yang kedua, bahwa pendekatan nilai wajar harus diadopsi sebagai prinsip pengukuran kerja. Jadi di tahun 2005 kami melihat
mereka melihat penggunaan dari suatu prinsip pengukuran yang berfokus pada perubahan nilai aktiva dan kewajiban bukan penyelesaian dari proses pendapatan. Singkatnya ini berarti bahwa perubahan nilai wajar dari aktiva tersebut dan kewajibannya diakui secara langsung dan terjadi serta dilaporkan sebagai komponen dari income. Lebih lanjut, fokus telah bergeser ke arah konsep penilaian dengan neraca repository utama dari nilai yang relevan sebagai informasi dan pengguna utama informasi akuntansi adalah pemegang saham dan investornya. Lalu di sini ada isu pengukuran bagi auditor. Fokus dari pengukuran laba telah berubah dari membandingkan revenue dan expense menjadi merubah menilai perubahan nilai wajar dari net asset. Ini ditunjukkan dengan pengakuan seketika saat adanya impairment loss. Auditor harus menentukan apakah manajemen telah membuat valuasi yang tepat dan beralasan. Karena pada iktiwalnya ada 12 metode untuk menilai aset tak berwujud. Dan mungkin untuk beberapa pengukuran berbeda dan pengakuan impairment loss oleh pihak manajemen, ini bisa diterima oleh auditor jika pihak manajemen telah menerapkan metode evaluasi secara benar, menggunakan data-data yang tepat, yang sesuai. Yang ketiga, telah membuat asumsi yang benar. Yang keempat, melakukan tindakan itu dengan cara yang konsisten. Beberapa isu diciptakan untuk auditor oleh pergeseran fokus untuk pengukuran keuntungan dari pendapatan dan beban yang cocok untuk menilai perubahan atas nilai wajar aktiva bersih. Ketika keuntungan ditentukan dengan cara mencocokkan transaksi pendapatan dan beban, untuk periode auditor dapat berkonsentrasi pada pengumpulan bukti bahwa transaksi tersebut telah ditangani dengan tepat oleh sistem akuntansi dari kliennya. Ketika keuntungan berasal dari perubahan nilai wajar, pertanyaan yang lebih sulit muncul untuk auditor. Ketika mengumpulkan bukti pada manajemennya. Sebagai contoh, salah satu aspek untuk mengukur keuntungan dengan menilai perubahan nilai wajar aktiva bersih yang ditangani oleh standar akuntansi IAS. Pernyataan ini mensyaratkan penurunan nilai aktiva diakui sebagai rugi penurunan nilai. Manajemen entitas diperlukan untuk menilai pada tanggal laporan apakah ada indikasi bahwa aset mungkin terganggu. Jika kondisi tersebut terjadi, manajemen akan mengestimasikan jumlah terpulihkannya aktiva tersebut. Jika jumlah yang dapat dipulihkan suatu aktiva kurang dari nilai tercatat dari aktiva harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang didapat dari perolehannya kembali. Pengurangan ini adalah kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba dalam banyak kasus. Audit, bimbingan, standar internasional untuk kerugian penurunan nilai audit dan perkiraan nilai wajar terdapat dalam ISA nomor 4540. Auditor diharuskan untuk mengumpulkan bukti untuk menilai jika manajemen telah mengikuti standar akuntansi yang tepat. Jika jumlah
yang diakui sebagai kerugian penurunan nilai wajar. Untuk melakukan hal ini, auditor harus menentukan apakah manajemen telah memilih metode penilaian yang sesuai dan masuk akal dan asumsi. Jika standar akuntansi tidak meresap metode penilaian ini untuk aset tertentu dan kewajiban yang terkonsiderat, auditor harus menerima metode penilaian yang wajar. Ini berarti bahwa sulit bagi auditor untuk tidak setuju pada pemilihan manajemen terhadap metode penilaian tersebut yang sedang digunakan oleh entitas lain. Auditor harus mengumpulkan bukti bahwa metode ini diterapkan secara konsisten sehingga manajer tidak memilih dan memilih metode dari tahun ke tahun tergantung pada hasil keuntungan yang diinginkan mereka. Auditor juga harus menilai apa nilai aktiva atau kewajiban dengan benar ditentukan dari asumsi signifikan manajemen, model penilaian, dan data yang mendasari relevan. Data tersebut akan mencakup suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas, nilai pasar digunakan oleh perusahaan sebagai perbandingan, data royalti, dan lain semacamnya. Secara keseluruhan, mengingat adanya berbagai metode penilaian yang wajar dan asumsi yang memungkinkan untuk jumlah different, tapi masuk akal beberapa untuk diakui oleh manajemen kerugian penurunan nilai. Nah, jumlah ini berbeda karena itu akan dapat diterima oleh auditor jika bukti audit menunjukkan bahwa manajemen telah menerapkan modal penilaian benar dan menggunakan data yang sesuai. Dalam situasi ini, kemungkinan bahwa auditor menghadapi tekanan dari manajer tersebut setuju dari manajer dengan pilihan penilaian mereka atau kehilangan audit agar auditor yang lain lebih untuk dioper ke auditor yang lain. Adanya berbagai alternatif metode penilaian atas aset yang menimbulkan masalah tersendiri bagi auditor. Namun, terdapat banyak cara penilaian aset yang dapat diterima oleh auditor jika memenuhi persyaratannya. Seperti yang disebutkan ini ada 4 poin, itu menerapkan model valuasi secara benar, menggunakan data yang tepat, telah membuat asumsi yang benar, lalu melakukan tindakan ini dengan cara yang konsisten. Pada prakteknya, auditor kadang menerima tekanan dari manajer perusahaan yang diauditnya untuk menerima metode penilaian atas aset perusahaan tersebut. Jika tidak, maka auditor akan mencari auditor yang lainnya. Masalah lain yang muncul adalah audit atas biaya historikal seperti standar biaya persediaan. Seharusnya biaya atas persediaan ditetapkan secara tepat, tapi biaya ini didasarkan pada asumsi proses produksi yang dipengaruhi oleh kondisi yang berubah-ubah. Lalu di sini ada summary yang kita pelajari pada bab ini, yaitu pengukuran melibatkan serta menghubungkan formal angka untuk beberapa properti atau cara melalui aturan sematik. Lalu aturan yang digunakan untuk nomor assign ditentukan sesuai dengan 4 skala yang sudah dijelaskan juga. Lalu ada 3 jenis pengukuran, 2 langkah mendasar dalam akuntansi juga sudah dijelaskan, dan ada metode penilaian alternatif yang menciptakan masalah dari audit.
Lalu di sini ada istilah kunci dan konsepnya yang sudah dijelaskan di awal-awal. Ada pengukuran yang dibuat berdasarkan dari sebuah skala, yang skalanya itu terbagi menjadi 4, sudah dijelaskan juga. Ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio. Skala nominal ini nomor yang hanya digunakan sebagai sebuah label. Lalu ordinal dibuat ketika suatu operasi meningkatkan objeknya sehubungan dengan properti yang diberikan. Lalu skala interval ada dia memberikan informasi yang lebih dari skala ordinal ini. Lalu yang terakhir itu ada skala rasio yang memberikan peringkat kepada objek atau kejadian. Interval antara objek diketahui dan sama, asal yang unik, titik nol yang alami, di mana jaraknya dengan objek terakhir diakui. Lalu ada invarian dalam skala, yang berarti bahwa apapun metode pengukuran digunakan, maka sistem pengukuran akan menghasilkan format yang sama dari variabel-variabel yang digunakan, atau pengambilan keputusan akan membuat keputusan yang sama juga. Lalu ada jenis-jenis pengukuran yang terbagi menjadi 3. Ada pengukuran fundamental, pengukuran turunan, pengukuran formal. Pengukuran fundamental merupakan pengukuran di mana angka-angka bisa diterapkan pada benda dengan mengacu pada hukum alam dan tidak bergantung pada pengukuran variabel apapun. Lalu pengukuran turunan, sebuah pengukuran turunan merupakan pengukuran yang bergantung dari pengukuran 2 atau lebih benda lainnya. Dan pengukuran formal atau flat yaitu tipe pengukuran dalam ilmu sosial dan akuntansi menggunakan definisi yang dibangun secara acak untuk dihubungkan dengan hal-hal yang bisa diamati dengan pasti atau variabel pada konsep yang telah ada, tanpa perlu teori konfirmasi untuk mendukung hubungan tersebut. Lalu ada kendala dalam pengukuran, akurasi dalam pengukuran, modal dan keuntungan sebagai pengukuran, dan pengukuran yang sesuai dalam konteks audit. Nah, teman-teman, kita udah ada di akhir presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya mengenai chapter 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.